Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irma Suryani SPDI CGP Angkatan 11 di SMA Negeri 1 Turungan Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Ferry Hardani, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Turungan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah, Pak ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Pak ya. Di sini saya ingin tujuan nanti agar ketika Bapak Ferry sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, nah pada kegiatan observasi ini saya akan lakukan kepada Bapak Ferry, yaitu menjadi lebih siap dan menjadi lebih percaya diri, karena dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, ya begitu ya Pak ya? Ya baik. Baik Pak, kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh, baik. Terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ferry sampaikan itu Pak, seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi tujuannya tentang materi berkompetisi dalam kebaikan. Tujuan pembelajarannya agar siswa dan siswi itu tahu apa itu yang dikatakan dengan kompetisi di dalam kebaikan. Setelah itu mereka nanti akan saya berikan soal itu yang berkenaan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Jadi berdasarkan tujuan ini, mereka itu bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka itu bergabung di dalam masyarakat. Oke, baik Pak. Berarti jadi materi yang akan Bapak pecahkan dalam masalah observasi nanti tentang berkompetensi dalam kebaikan Pak ya? Ya. Ya Pak. Baik Pak. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dari siswa itu bagaimana ya Pak? Yang pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah perkembangan sikap. Jadi dengan materi tersebut, jadi sikap mereka itu bisa nanti berubah. Ya, jadi sikap berkompetisi dalam kebaikan itu kan kita kan berlomba-lomba. Jadi mereka itu berlomba-lomba kepada hal yang baik. Iya, baik Pak. Berarti menganalisis tentang bagaimana sifat tentang kebaikan dan akhlak mulia dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya? Ya baik Pak. Kemudian Pak, nanti dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti apa ya Pak? Saya menggunakan model pembelajaran di kelas itu problem based learning. Baik. Jadi itu yang saya terangkan. Ya, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya? Ya. Ya, nanti dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan pasti ada sintak-sintak dari PBL tersebut ya Pak ya? Ya, baik Pak. Nah, untuk strategi pembelajaran yang ingin Bapak lakukan itu memakai strategi apa ya Pak? Dalam menjelaskan tentang berkompetisi di dalam kebaikan, kita kan tidak sekedar itu menjelaskan. Jadi ketika kita menjelaskan berarti kita bersifat monoton. Ya. Jadi situ saya menggunakan nanti ada PPT, slide PowerPoint. Setelah itu saya menggunakan video di situ. Agar gunanya apa? Supaya anak-anak itu bisa melihat, oh ini hal yang harus kita lakukan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Jadi itu. Iya, semangat sekali ya Pak ya. Berarti di sini menyesuaikan dengan gaya dan minat belajar siswa masing-masing ya Pak. Iya betul. Iya. Nah, untuk penilaian yang akan Bapak gunakan nanti dalam proses pembelajaran nanti Pak, itu bagaimana bentuknya Pak? Penilaian yang akan saya lakukan itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Yang dikatakan penilaian sikap, saya melihat bagaimana sikap mereka itu pada saat proses pembelajaran. Yang kedua setelah itu penilaian pengetahuan. Yaitu di situ saya memberikan tes tulis nanti kepada siswa-siswi. Yang ketiga itu keterampilan, berarti skill dia. Setelah itu saya menampakkan contoh gambar, berarti
gambar ini itu berkenaan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Berarti hal-hal yang baik yang ada di gambar tersebut. Setelah itu nanti saya nampakkan gambar yang tidak berkompetisi dalam kebaikan agar mereka itu bisa membedakan bagaimana sikap yang baik dan bagaimana sikap yang tidak baik. Jadi Iya, iya, baik sekali, luar biasa sekali Pak ya. Mantap. Selanjutnya Pak, untuk kelas yang akan saya observasi nanti itu Pak kelas berapa ya Pak? itu kelas itu saya ketika saya mengajar, saya memakai atau mengambil pembelajaran di kelas 12 IPS. Karena kenapa Bu? Kebanyakan orang yang mengatakan kelas IPS itu tidak baik dia. Iya. Nah, jadi di situ saya kan bisa saya ajarkan bagaimana. Jadi Demonstrasi Pak ya. berarti itu bisa memutuskan asumsi orang lain. Iya, benar sekali Pak. Anak IPS tersebut apa benar-benar sikapnya seperti itu? Iya. Nah, jadi seperti itu. Saya ingin mematahkan hal tersebut karena selama ini saya melihat setiap anak IPS itu pasti sikapnya itu tidak baik. Jadi itu. Jadi menampakkan bagaimana sikap yang sebenarnya anak IPS itu bisa berubah dengan sifat yang baik ya Pak Ya, ya. betul sekali. Iya. Oh, kira-kira waktunya kapan Pak? Saya waktunya itu di hari Senin. Ya. Saya ambil. Ya. Nah, jadi hari Senin berarti sesuai dengan jam mengajar saya. Jadi hari itu saya ambil. Jam pertama ya Pak? Iya. Ya. Hari yang pelaksana berarti hari Senin ya Pak? Ya, baik. Di sini Pak, pertanyaan dari saya cukup sekian saja. Jadi saya harus hanya ingin tahu saja arah nanti pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nantinya saya nanti memantau atau mengamati berkaitan dengan hal tersebut. Nah, saya harapkan nanti di hari Senin ya Pak ya, kita melaksanakan kegiatan observasi. Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Bapak Ferry yang sudah rencanakan. Nah, setelah kegiatan observasi nanti kita juga akan mengadakan kegiatan pra observasi ya Pak ya. Ya, baik, sekian dari saya, semoga bisa terlaksanakan dengan baik. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersiap. Berisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ketika berdoa itu kita tidak boleh lihat kanan kiri. Jadi, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini bisa tercapai. Jadi berdoa dimulai. Ya, kita sudah berdoa.
dan alhamdulillah agar doa kita itu dikabulkan, agar kita itu lancar pada saat sudah belajar. Jadi itu kita keutamaan doa. Jadi doa itu sangat penting. Ya, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, Bapak itu ingin absen kehadiran. Paham? Ada nggak yang tidak hadir pada hari ini yang anak? Hadir semua. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Jadi ketika Bapak panggil namanya itu kalian bilang Hadir. ya. Jalisa. Hadir. Dido. Nah. Jadi tadi dia Bapak absen, jadi kita akan masuk pada pembelajaran kita. Jadi kemarin kita itu sudah belajar tentang apa? Tentang materi sikap perilaku terpuji. Jadi pada hari ini kita itu belajar meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Jadi berkompetisi di dalam kebaikan itu sangat penting. Kemarin kita itu sudah belajar tentang sikap perilaku terpuji. Seperti yang kita ketahui, sikap perilaku terpuji itu wajib ada di dalam diri manusia. Nah, pada hari ini kita itu belajar tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Jadi setiap manusia itu diharuskan untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Ya, tahu anak-anak? Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, Danisa. Apa itu kompetisi, Danisa? Berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Berlomba-lomba di dalam suatu Kebaikan. ya. Oke, tepuk tangan buat teman kita Danisa. Kita berkompetisi dalam kebaikan apa? Berlomba loh. Berlomba ke arah yang baik. Jadi kalau berlomba-lomba ke arah yang buruk itu tidak termasuk dalam berkompetisi dalam kebaikan. Misalnya contoh dari berkompetisi dalam kebaikan di kelas. Berarti contohnya adalah belajar dengan baik. Apa yang disuruh oleh guru itu kita kerjakan. Akhirnya di akhir atau misalnya di akhir semester pasti kita akan mendapat nilai yang memuaskan. Bapak ingin membagikan LKPD kepada anak-anak Bapak semua. Jadi LKPD ini itu kalian kerjakan selama 10 menit. Nah, jadi jangan lebih. Jadi 10 menit. Nanti cara kerjanya setelah kalian itu kerjakan LKPD, kalian itu presentasikan di depan teman-teman kita. Jadi perwakilan satu orang di kelompoknya. Paham? Ya, sekarang Bapak ingin membagikan LKPD di kelompok 1. Ini LKPD-nya itu dikerjakan. Ini LKPD di kelompok 2 itu dikerjakan. Kalau kelompok 1 itu kerjakan yang nomor 1. Paham? Yang kelompok 2 itu kerjakan nomor 2. Yang begitu juga dengan nomor 3 kerjakan. Dari soal nomor 3 dari apa yang dijalankan dalam kompetisi dalam kebaikan itu hikmahnya. Yang pertama kita tulis kita di sini
Kita mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 perwakilannya berdiri di tempat. Setelah itu presentasikan apa yang dikerjakan oleh kelompok. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Layana, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Soalnya, setelah kamu memperhatikan 2 gambar di atas, apa kaitan antara 2 gambar tersebut? Menurut kami, 2 gambar tersebut berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Namun, di gambar pertama menunjukkan tentang berkompetisi dalam ibadah, sedangkan di gambar kedua berkompetisi di sekolah. Sekian hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kelompok. Jadi Bapak lihat kalian itu sudah mulai loyo-loyo, nggak semangat. Sekarang kita menjadi lebih semangat. Bapak ingin melakukan SBT. Jadi untuk meningkatkan semangat kita. Ya, sekarang Bapak minta sama kalian itu untuk berdiri. Siapa yang memberi apa-apa? Berian Bapak siapa? Oh, Yanisa, berian Bapak. Ini aja, Pak. Ya, itu aja. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat! Silakan ibu. Nah, jadi kita sudah melakukan SBK, pasti kita sudah. Ya. Sekarang Bapak ingin menanyakan kembali bagi setiap anak-anak Bapak. Setelah kita belajar tentang materi kita pada hari ini, apa yang kalian dapatkan? Di Bapak tunjuk. Silakan kelompok 1. Apa yang kalian dapatkan? Dengan belajar berkompetisi dalam Kebaikan. Ya, siapa? Siapa? Saya, Pak. Ya, bisa. Berkompetisi dalam kebaikan dalam berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kita harus saling menolong dan membantu orang dengan ikhlas serta penuh semangat agar kita mendapat pahala. Ya, bagus. Itu dari teman kita kelompok 1. Ya, kita tepuk tangan untuk teman kita. Kelompok 2 ada? Kelompok 2 itu. Apa yang kalian dapatkan setelah kita belajar tentang materi berkompetisi dalam kebaikan? Setelah mempelajari materi berkompetisi dalam kebaikan, saya tahu bahwa menolong orang yang sedang susah itu menjadi suatu kompetisi dalam kebaikan. Dan di mana yang dikatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, bagus. Teman kita itu, ya kita tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi kompetisi dalam kebaikan itu sangat Penting. dimanapun kita berada, kita itu harus berkompetisi dalam Kebaikan. agar kita itu disenangi orang lain, menjadi kebanggaan orang tua. Setelah itu kita akan banyak teman ketika kita berkompetisi dalam Kebaikan. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang materi cabang-cabang iman. Jadi Bapak akhiri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sudani SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Selatan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Truman Tengah. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan tahapan supervisi akademik ya pasca observasi bersama Bapak Peri Hardani SPDI, bisa dipanggil dengan Bapak Peri. Sebelum melakukan tahapan supervisi akademik tahap pasca observasi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Bapak pengajar praktik kami, Bapak Aryasna SPD, dan di depan saya ada Bapak Peri SPD sebagai guru mata pelajaran agama Islam. Baik, di sini kami akan melakukan tahapan pasca observasi. Selamat siang Pak. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baik Pak Peri, pada kesempatan pasca observasi kali ini tujuannya mengajak Bapak mengobrol ya Pak ya, banyak hal terkait pada kegiatan yang sudah kita laksanakan atau kegiatan observasi kemarin yang telah Bapak laksanakan di kelas 12 IPS ya Pak. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Peri ya? Boleh. Ya, baik. Nah, bagaimana perasaan Bapak Peri setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, Pak? Alhamdulillah sedikit puas ya Bu, tapi ada beberapa hal yang belum sempurna dengan saya. Ya, baik Pak. Berarti ada beberapa hal yang belum sempurna ya Pak? Ya. Nah, lalu bagaimana perasaan Bapak kemarin ketika melaksanakan pembelajaran dengan adanya supervisor di dalam ruang kelas, Pak? Sedikit agak tegang ya Bu, karena ada yang mengamati, tapi alhamdulillah pembelajaran pada saat itu berjalan dengan lancar. Ya, baik Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali proses bagaimana pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin di kelas? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan saya Bu ya. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang secara berdiferensiasi. Di situ saya menggunakan diferensiasi proses yang dimana anak-anak itu belajar sesuai dengan minat mereka, baik itu visual, audio visual, dan kinestetik. Dan juga di sini saya memasukkan unsur pembelajaran sosial dan emosional, yang dimana anak-anak mengungkapkan perasaan mereka dengan rasakan melalui dari apa yang telah digambarkan. Mungkin itu. Ya, baik Pak. Luar biasa sekali apa ya. Kemudian untuk model pembelajaran kemarin PBL juga sudah dilaksanakan ya Pak? Alhamdulillah saya menggunakan PBL pada saat itu saya sudah mengajar sesuai dengan sintak-sintaknya, dan siswa juga mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan senang. Ya, baik sekali Pak. Jadi di catatan saya juga sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan pada kegiatan pra-observasi, dan juga sudah tampak semuanya baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran yang Bapak gunakan. Nah, siswa juga sudah diajak berdiskusi bersama, presentasi dan juga evaluasi ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ini terkait hambatan ya dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, apa ada hambatan yang terjadi Pak? Ada Bu. Untuk hambatannya pada saat itu saya kan sudah menyiapkan media pembelajaran. Itu di situ pada saat itu saya menggunakan Infocus. Di situ sebenarnya saya ingin menjelaskan video-video. Di situ ada 2 video. Tetapi pada saat itu mati lampu sehingga saya itu tidak ada persiapan. Jadi saya tetap melanjutkan pembelajaran saya. Ya. Tetapi yang saya rasakan masih terasa kurang sempurna. Ya. Ya. Baik.
Selain hambatan itu Pak, tidak bisa menggunakan media yang telah disiapkan, apakah ada hambatan lain Pak kira-kira Bapak? Ada Bu, itu kalau saya lihat pada saat itu dari segi siswanya, karena pada saat itu mereka itu masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapat, berpendapat, sehingga hanya beberapa orang saja siswa itu yang mengeluarkan pendapat mereka. Ya, bagus sekali Pak. Jadi keaktifan siswa kurang ya Pak ya secara Ya. menyeluruh ya Pak. Ya. Baik, itu juga kemarin yang sama ya dengan apa yang saya amati, hanya siswa itu saja yang berani menyampaikan pendapatnya. Jadi yang lain seperti tidak ikut terlibat begitu Pak ya. Ya. Ya, baik Pak. Nah, terkait hambatan-hambatan yang Bapak sampaikan tadi Pak, seperti pembelajaran terasa belum maksimal karena media yang sudah disiapkan tidak bisa digunakan karena mati lampu ya Pak. Terus juga siswa yang belum menyeluruh ikut aktif terlibat, hanya sebagian siswa saja. Nah, terkait dengan hambatan tersebut, kira-kira menurut Bapak bagaimana hambatan itu bisa terjadi? Menurut saya Bu, mungkin itu karena saya kurang perhatian saja, karena pada saat itu saya cuma menyuruh, saya hanya memberikan batasan-batasan kepada siswa untuk berpendapat, sehingga untuk siswa-siswa yang lain jadi mereka merasa nyaman saja. Sehingga mereka tidak mengeluarkan pendapat, jadi terkesan itu saja yang mengeluarkan pendapat. Oh, jadi itu alasan Bapak ya Pak. Bisa kita katakan Bapak hanya menawarkan saja, bukan memberikan kesempatan ke semuanya ya. Iya. Ya, baik. Kemudian terkait dengan hambatan yang tadi sudah disampaikan tadi ya Pak, solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi atau mengatasi hambatan-hambatan tersebut Pak? Rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut seperti yang terjadi kemarin itu pada saat proses pembelajaran, mungkin di pertemuan selanjutnya saya itu akan menyiapkan media lain, berarti itu untuk plan B. Ya. Untuk selanjutnya ketika media infocus yang saya gunakan itu baik itu bermasalah maupun mati lampu. Jadi itu kalau dari segi siswanya, mungkin di pertemuan selanjutnya juga saya itu langsung menunjuk, jadi sehingga siswa itu tidak ada batasan, berarti siapa yang saya tunjuk itulah yang mengeluarkan pendapat. Iya, baik Pak. Bagus sekali Pak ya. Baik, jadi Bapak berikan langsung kesempatan pada siswanya biar mau berpendapat sesuai dengan yang kita inginkan, agar semuanya merasakan untuk berbicara begitu Pak ya. Luar biasa sekali Pak Ferry. Solusi yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini karena Bapak telah menyampaikan beberapa solusi ya terkait hambatan yang Bapak alami kemarin, kira-kira Bapak mulai beraksi memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi kemarin itu kapan ya Pak kira-kira? Mungkin di pertemuan selanjutnya Bu, itu pasti akan saya terapkan. Karena mereka itu berdasarkan evaluasi di pertemuan yang sebelumnya. Ya, baik Pak. Jadi sangat luar biasa Bapak Ferry ini. Dari apa yang telah Bapak lakukan kemarin, dari yang saya amati, memang dari segi catatan berdasarkan perbincangan kita saat praobservasi, alhamdulillah ada ya Pak, sudah nampak semuanya. Mulai dari tujuan pembelajaran, strateginya, berdiferensiasi juga ada konten, ada proses, produk, kemudian juga model pembelajaran PBL. Sintak-sintaknya pun juga semuanya ada. Cuman ada beberapa hambatan yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak. Ya. Memang itu juga terlihat siswanya hanya dikuasai oleh siswa itu saja ataupun yang tertentu saja. Yang lain belum begitu ya Pak ya. Kemudian juga dari hambatan yang disampaikan juga sangat luar biasa Pak. Penyampaiannya detail, sesuai dengan yang saya catat, dan juga solusinya juga luar biasa sekali Bapak ya. Saya harapkan solusi yang telah Bapak berikan nanti bisa terlaksanakan dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran Bapak yang positif, yang lebih positif ya. Baik Pak,
cukup ini saja pertanyaan yang saya ingin tanyakan hari ini pada Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih juga mulai dari kegiatan observasi sampai pasca observasi hari ini Bapak mau membersamai dengan saya melakukan kegiatan seperti ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya meminta umpan balik atau tanggapan dari Bapak Aryasun SPD terkait kegiatan pasca observasi yang barusan dilakukan ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.